Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2003-2094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan kelapa sawit. Materi selanjutnya adalah pengolahan pasca panen. Kelapa sawit adalah ada namanya jambangan timbang. Jembatan timbang itu merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdapat di mana data kuantitas masuknya ruangan material dan keluar produk yang dihasilkan timbangan, berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto berat barang dengan truk. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan loel cell yang berfungsi sebagai sensor beban sensor. Beban sensor itu kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital dan monitor timbangan. Proses penerimaan buah setelah proses penimbangan TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi. Untuk dilakukan sortasi lantai, sortasi berfungsi juga untuk menampungan sementara TBS belum diolah atau tempat buah resetan dikenakan untuk menjamin kontinuitas pengolahan. Pada lantai sortasi menggunakan sistem FIFO, proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan suatu persatu TBS. Berfungsinya adalah yang pertama itu sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua itu membuat tercapainya rendaman pabrik dengan memelihara mutu buah yang masuk ke pabrik. Dan bagaimana sistem perubahan yang akan dilakukan pengendalian buah yang di luar kriteria untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga. Proses serta dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria dari kurang lebih kecil 7 kg buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai hasil sortasi panen. Digunakan untuk menghitung rendaman distribusi tiap-tiap FD-link pemasok dan membuat material blends atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap FD-link kebun. Materi selanjutnya adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Teori juga sebagai wadah untuk merebus TBS distilleger. Jumlah lari yang mencakup merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan itu tercapai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pengisian teori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Yang kedua itu dudukan teori harus tepat di atas rail agar tidak mempleset dan jatuh. Yang ketiga itu ada roda lari agar tetap berjalan lancar. Yang keempat itu ada gendangan. Teori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah riser stabilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertel kanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap pendapatan. Tujuan dari proses perebusan slider yang pertama itu adalah untuk membentuk pendapatan butir-butir buah dari tandannya.
untuk menurunkan keadaan kandungan air dalam buah untuk mengurangi peningkatan vival karena pembuatan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolis minyak mengumpulkan zat putih telur protein dalam buah agar kemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengepaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah dan untuk mencapai bagi ketersediaan buah terebus. Pengolahan kelapa sawit PKS. Proses awal pengolahan berawal dari stasiun penerimaan bahan baku pos satpam sesuatu pengamanan dalam sebuah pabrik tamu dan kendaraan mobil pengangkut TBS yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Yang kedua itu jembatan timbang, merupakan alat ukur yang sangat berpengaruh dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian dari di mana didapatkan data kuantitas maksudnya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Ketiga itu ada proses penerimaan buah setelah proses penyebaran, kemudian dibongkar ke lantai apron peron untuk dilakukan sortasi untuk menampung sementara TBS sebelum diolah. Yang keempat itu ada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi yang berfungsi sebagai alat contoh untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah, mengetahui tercepatnya rendaman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan di luar kriteria. Yang kelima itu ada elevator, berguna untuk mengangkat TBS ke bejana rebusan selanjutnya itu ke stasiun perebusan pertama. Ada sterilizer yang berfungsi untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya untuk menurunkan air dalam buah, mengurangi peningkatan VVA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Selanjutnya itu melakukan daging buah, proses pengepaan dengan melakukan buah dan melepaskan dari nut. Selanjutnya untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Selanjutnya itu ada band conveyors, yaitu alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan ke proses pemipilan sesuai dengan kapasitas. Yang ketiga itu ada stasiun penebahan untuk memisahkan brondolan dari janjangan terbawah ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh karena gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang di dalam alat penebahan. Yang keempat itu ada conveyor. Untuk strip berfungsi sebagai penampung brondolan rebusan yang telah dipilih oleh drum striper. Yang kelima itu ada botol conveyor, berfungsi sebagai penghitung antara tester untuk membawa brondolan rebusan
Yang keenam itu ada calcium yang telah terpilih akan terdorong keluar dari tester dan akan masuk ke conveyor MP3 bin Hopper, tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tanaman kosong dapat digunakan sebagai usia atau pupuk di kebun. Yang ke-8 itu ada Fruitus elevator, berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebusan menuju yang ke-9 itu ada cross conveyor to digester, berfungsi sebagai penghubung antara digester dan elevator. Yang ke-10 itu ada digester, berfungsi melakukan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempermudah proses depres. Selanjutnya itu ada pengempakan atau strepes, untuk memeras minyak dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh kom dengan besar tekanan 40-50 amperage. Dan selanjutnya itu air better, untuk mengampung minyak kasar dari hasil pengamatan mesin pres. Pengolahan kelapa sawit PKS. Proses awal pengolahan berawal dari stasiun penerimaan bahan baku, pos satpam, sesuatu pengamanan dalam sebuah pabrik tamu, dan kendaraan mobil pengangkut TBS yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Yang kedua itu jembatan timbang, merupakan alat ukur yang sangat berpengaruh dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian dari di mana didapatkan data kuantitas, maksudnya raw material, dan keluarnya produk yang dihasilkan, berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Ketiga itu ada proses penerimaan buah setelah proses penyebaran, kemudian dibongkar ke lantai apron peron untuk dilakukan sortasi untuk menampung sementara TBS sebelum diolah. Yang keempat itu ada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi, yang berfungsi sebagai alat contoh untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah, mengetahui tercepatnya rendaman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik, dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan di luar kriteria. Yang kelima itu ada elevator, berguna untuk mengangkat TBS ke bejana rebusan selanjutnya itu ke stasiun perebusan pertama. Ada sterilizer yang berfungsi untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya untuk menurunkan air dalam buah, mengurangi peningkatan PPA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Selanjutnya itu melakukan daging buah, proses pengepaan dengan melakukan buah dan melepaskan dari nut. Selanjutnya untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Selanjutnya ada stasiun klarifikasi. Sentra tank berfungsi sebagai penangkapan pasar minyak kasar yang keluar dari pres, dialirkan dengan oil better menuju tank di trap tank. Yang kedua itu untuk menyaring massa pendapatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut tersebut yang dapat mengganggu
proses pemisahan minyak. Selanjutnya itu ada continuous tank untuk memisahkan minyak berdasarkan perbedaan berat jenis. Selanjutnya itu ada oil tank, berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran. Selanjutnya ada oil blower untuk mengurangi kadar dari dalam minyak, dan selanjutnya itu ada oil transfer pump. Selanjutnya stasiun pengolahan biji. Yang pertama itu ada cake broker conveyor, berfungsi untuk membawa cake yang masih menguntung fiber dan nut ke dalam carver, serta memecahkan gumpalan cake dari perasan agar mempermudah dalam memisahkan antara fiber dan nut. Yang kedua itu ada spreading kolom, berfungsi untuk mengisap fibro. Yang ketiga itu ada deperitter untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Yang keempat itu ada elevator nut yang telah diproses menuju wet nut elevator, dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Yang kelima itu ada with nut conveyor, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo 1 dan 2. Yang keenam itu ada sebagai tempat nut pemasaran agar cangkang dan ini berpisah. Yang ketujuh itu ada nut conveyor, berfungsi sebagai alat pengangkut nut kering itu hasil pemasaran. Yang ke-8 ada nut elevator untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju grading drum. Yang ke-9 itu ada reading, berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan. Yang ke-10 itu ada paper mill, berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling. Dan selanjutnya yang ke-11 itu ada nut cracker, berfungsi memecahkan biji dengan sistem biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Yang ke-12 itu ada cracker mixture conveyor 1 dan 2, membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, dan cangkang yang selanjutnya akan dipisahkan. Yang ke-11 itu ada rags, berfungsi untuk menghisap cangkang halus aliran udara tersebut karena adanya hisapan dari ITDS. Yang ke-14 itu ada claybird, alat untuk mengutip dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media rumput, karena conveyor sebagai alat transfer inti basah ke kernel elevator yang terikut membawa inti besar menuju dryer. Yang selanjutnya itu cleaner dryer, berfungsi mengurangi dasar inti. Selanjutnya itu ada pneumatic blower, berfungsi untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Yang selanjutnya itu kernel bin, berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produk sebelum dikirim untuk dijual. Dan yang selanjutnya itu ada cell grinding, berfungsi untuk memisahkan kernel yang terikat dan cangkang sesuai ukuran. Selanjutnya menuju stasiun boiler, disebut juga sebagai penghasilan uap lanjut ke sumber air, digunakan boiler
untuk proses pengolahan serta untuk keperluan domestik, diantaranya itu untuk suplai air ke rumah dan karyawan. Kemudian water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi memiliki tekanan. Yang terakhir itu adalah stasiun pengolahan limbah. Berfungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah. Selanjutnya itu analisis laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan mutu TBS dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk perbaikan kriteria matang panen dari kebun atau TBS. Yang kedua itu pengendalian untuk proses bertujuannya untuk menghasilkan produksi sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Dilakukan dengan pengukuran asam lemak bebas VPA. Teori selanjutnya adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading RAM menuju rebusan. Teori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di stalager. Jumlah lari yang mencakup merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan itu tercapai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pengisian teori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Yang kedua itu dudukan teori harus tepat di atas rail agar tidak mempleset dan jatuh. Yang ketiga itu ada roda lari agar tetap berjalan lancar. Yang keempat itu ada gendangan. Teori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya setelah riser stalager berbentuk vertikal. Ini adalah bejana uap bertel kanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap pendapatan. Tujuan dari proses perebusan slider yang pertama itu adalah untuk membentuk pendapatan butir-butir buah dari tandannya, untuk menurunkan keadaan kandungan air dalam buah, untuk mengurangi peningkatan VIVA karena pembuatan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolis minyak, mengumpulkan zat putih telur protein dalam buah agar kemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengepaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah, dan untuk mencapai bagi ketersediaan buah terebus. Pengolahan kelapa sawit PKS. Proses awal pengolahan berawal dari stasiun penerimaan bahan baku, pos satpam, sesuatu pengamanan dalam sebuah pabrik tamu, dan kendaraan mobil pengangkut TBS yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Yang kedua itu jembatan timbang, merupakan alat ukur yang sangat berpengaruh dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian dari di mana didapatkan data kuantitas, maksudnya raw material, dan keluarnya produk yang dihasilkan. Berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Ketiga itu ada proses penerimaan buah setelah proses penyebaran, kemudian dibongkar ke lantai apron peron untuk dilakukan sortasi untuk menampung sementara TBS sebelum diolah
Yang keempat itu ada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi yang berfungsi sebagai alat contoh untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah, mengetahui tercepatnya rendaman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan di luar kriteria. Yang kelima itu ada elevator, berguna untuk mengangkat TBS ke bejana rebusan selanjutnya itu ke stasiun perebusan pertama. Ada sterilizer yang berfungsi untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya untuk menurunkan air dalam buah, mengurangi peningkatan PPA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Selanjutnya itu melakukan daging buah, proses pengepaan dengan melakukan buah dan melepaskan dari nut. Selanjutnya untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Selanjutnya itu ada band conveyors, yaitu alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan ke proses pemipilan sesuai dengan kapasitas. Yang ketiga itu ada stasiun penebahan untuk memisahkan brondolan dari janjangan terbawah ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh karena gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang di dalam alat penebahan. Yang keempat itu ada conveyor. Untuk strip berfungsi sebagai penampung brondolan rebusan yang telah dipilih oleh drum striper. Yang kelima itu ada bottle conveyor, berfungsi sebagai penghitung antara tester untuk membawa brondolan rebusan. Yang keenam itu ada calcium yang telah terpilih akan terdorong keluar dari tester dan akan masuk ke conveyor MP3 band hopper, tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tanaman kosong dapat digunakan sebagai usia atau pupuk di kebun. Yang ke-8 itu ada Freightos elevator, berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebusan menuju yang ke-9 itu ada cross conveyor to digester, berfungsi sebagai penghubung antara digester dan elevator. Yang ke-10 itu ada digester, berfungsi melakukan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempermudah proses depres. Selanjutnya itu ada pengempakan atau strepes, untuk memeras minyak dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh kom dengan besar tekanan 40-50 amperage. Dan selanjutnya itu air better, untuk mengampung minyak kasar dari hasil pengamatan mesin press. Selanjutnya itu ada band conveyors, yaitu alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan ke proses pemipilan sesuai dengan kapasitas. Yang ketiga itu ada stasiun penebahan untuk memisahkan brondolan dari janjangan terbawah ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh karena gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang
di dalam alat penebahan. Yang keempat itu ada conveyor. Untuk strip berfungsi sebagai penampung brondolan rebusan yang telah dipilih oleh drum striper. Yang kelima itu ada bottle conveyor, berfungsi sebagai penghitung antara tester untuk membawa brondolan rebusan. Yang keenam itu ada calcium yang telah terpilih akan terdorong keluar dari tester dan akan masuk ke conveyor MP3 band hopper, tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tanaman kosong dapat digunakan sebagai usia atau pupuk di kebun. Yang ke-8 itu ada Freightos elevator, berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebusan menuju. Yang ke-9 itu ada cross conveyor to digester, berfungsi sebagai penghubung antara digester dan elevator. Yang ke-10 itu ada digester, berfungsi melakukan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempermudah proses depres. Selanjutnya itu ada pengempakan atau strepes, untuk memeras minyak dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh kom dengan besar tekanan 40-50 amperage. Dan selanjutnya itu air better, untuk mengampung minyak kasar dari hasil pengamatan mesin pres. Selanjutnya itu ada band conveyors, yaitu alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan ke proses pemipilan sesuai dengan kapasitas. Yang ketiga itu ada stasiun penebahan, untuk memisahkan brondolan dari janjangan terbawah ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh karena gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang di dalam alat penebahan. Yang keempat itu ada conveyor. Untuk strip berfungsi sebagai penampung brondolan rebusan yang telah dipilih oleh drum striper. Yang kelima itu ada bottle conveyor, berfungsi sebagai penghitung antara tester untuk membawa brondolan rebusan. Yang keenam itu ada calcium yang telah terpilih akan terdorong keluar dari tester dan akan masuk ke conveyor MP3 band hopper, tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tanaman kosong dapat digunakan sebagai usia atau pupuk di kebun. Yang ke-8 itu ada Freightos elevator, berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebusan menuju. Yang ke-9 itu ada cross conveyor to digester, berfungsi sebagai penghubung antara digester dan elevator. Yang ke-10 itu ada digester, berfungsi melakukan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempermudah proses depres. Selanjutnya itu ada pengempakan atau strepes, untuk memeras minyak dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh kom dengan besar tekanan 40-50 amperage. Dan selanjutnya itu air better, untuk mengampung minyak kasar dari hasil pengamatan mesin pres. Selanjutnya
ada stasiun klarifikasi. Sentra tank berfungsi sebagai penangkapan pasar minyak kasar yang keluar dari pres dialirkan dengan oil better menuju tank di trap tank. Yang kedua itu untuk menyaring massa pendapatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut tersebut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Selanjutnya itu ada continuous tank untuk memisahkan minyak berdasarkan perbedaan berat jenis. Selanjutnya itu ada oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran. Selanjutnya ada oil blower untuk mengurangi kadar dari dalam minyak, dan selanjutnya itu ada oil transfer pump. Selanjutnya ada stasiun klarifikasi. Sentra tank berfungsi sebagai penangkapan pasar minyak kasar yang keluar dari pres dialirkan dengan oil better menuju tank di trap tank. Yang kedua itu untuk menyaring massa pendapatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut tersebut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Selanjutnya itu ada continuous tank untuk memisahkan minyak berdasarkan perbedaan berat jenis. Selanjutnya itu ada oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran. Selanjutnya ada oil blower untuk mengurangi kadar dari dalam minyak, dan selanjutnya itu ada oil transfer pump. Selanjutnya stasiun pengolahan biji. Yang pertama itu ada cake broker conveyor berfungsi untuk membawa cake yang masih menguntung fiber dan nut ke dalam carver serta memecahkan gumpalan cake dari perasan agar mempermudah dalam memisahkan antara fiber dan nut. Yang kedua itu ada sprouting kolom berfungsi untuk mengisap fibro. Yang ketiga itu ada deperator untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Yang keempat itu ada elevator nut yang telah diproses menuju wet nut elevator, dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Yang kelima itu ada wet nut conveyor berfungsi sebagai penghubung antara nut silo 1 dan 2. Yang keenam itu ada itu sebagai tempat nut pemasaran agar cangkang dan ini berpisah. Yang ketujuh itu ada nut conveyor berfungsi sebagai alat pengangkut nut kering itu hasil pemasaran. Yang ke-8 ada nut elevator untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju grading drum. Yang ke-9 itu ada reading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan. Yang ke-10 itu ada pebble mill berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling. Dan selanjutnya yang ke-11 itu ada nut cracker berfungsi memecahkan biji dengan sistem biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Yang ke-12 itu ada cracker mixture conveyor 1 dan 2 membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, dan cangkang yang selanjutnya akan dipisahkan. Yang ke-11 itu ada rags berfungsi untuk menghisap cangkang halus aliran udara tersebut. Karena adanya hisapan dari ITDS. Yang ke-14 itu ada claybird, alat untuk mengutip dengan cangkang
dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media rumput karena conveyor sebagai alat transfer inti basah ke kernel elevator yang terikut membawa inti besar menuju dryer. Yang selanjutnya itu cleaner dryer berfungsi mengurangi dasar inti. Selanjutnya itu ada pneumatic blower berfungsi untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Yang selanjutnya itu kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produk sebelum dikirim untuk dijual. Dan yang selanjutnya itu ada cell grinding berfungsi untuk memisahkan kernel yang terikat dan cangkang sesuai ukuran. Selanjutnya menuju stasiun boiler, disebut juga sebagai penghasilan uap lanjut ke sumber air, digunakan boiler untuk proses pengolahan serta untuk keperluan domestik, diantaranya itu untuk suplai air ke rumah dan karyawan. Kemudian water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi memiliki tekanan. Yang terakhir itu adalah stasiun pengolahan limbah. Berfungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah. Selanjutnya itu analisis laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan mutu TBS dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk perbaikan kriteria matang panen dari kebun atau TBS. Yang kedua itu pengendalian untuk proses bertujuannya untuk menghasilkan produksi sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Dilakukan dengan pengukuran asam lemak bebas VVA. Selanjutnya menuju stasiun boiler, disebut juga sebagai penghasilan uap lanjut ke sumber air, digunakan boiler untuk proses pengolahan serta untuk keperluan domestik, diantaranya itu untuk suplai air ke rumah dan karyawan. Kemudian water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi memiliki tekanan. Yang terakhir itu adalah stasiun pengolahan limbah. Berfungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah. Selanjutnya itu analisis laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan mutu TBS dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk perbaikan kriteria matang panen dari kebun atau TBS. Yang kedua itu pengendalian untuk proses bertujuannya untuk menghasilkan produksi sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Dilakukan dengan pengukuran asam lemak bebas VVA. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dari pengolahan pabrik PKS, pengolahan pabrik kelapa sawit PKS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.